Saya Ajay Yahdiat. Nama saya Hari. Nama saya Fahmi. Kalau dijuluki saya lebih suka gak bergantung entah itu ilustrator atau visual artist atau apapun, bebas aja sih. Ada yang nyebut Kang Gambar, malahan ada yang suka DM Min, bebas sih. Saya sebagai ilustrator juga visual artist juga desain grafis. Oke, nama saya Ajay Yahdiat. Profesi saya salah satunya adalah ilustrator. Saya tertarik berkarya ilustrasi itu mulai dari saat kuliah. Saat kuliah di jurusan Pendidikan Seni Rupa FSD UPI, karena lingkungan dan minat yang saya tekuni juga banyaknya tentang ilustrasi, kemudian menuntun saya untuk berprofesi juga sebagai ilustrator gitu. Terus kalau pengalaman ilustrator, setidaknya beberapa kali saya mengikuti pameran-pameran yang walaupun pamerannya ada yang seni rupa murni, tapi karya-karya saya cenderung lebih ilustratif karena memang minatnya di situ gitu. Dunia ilustrasi sebetulnya dimulai dari kuliah. Jadi mungkin 2013-2014 itu baru mengenal bagaimana ilustrasi berjalan. Lalu kesini karena banyak pameran, banyak teman-teman yang berkarya di ilustrasi juga, akhirnya itu jadi sesuatu hal yang menarik untuk saya gitu, untuk dijalani gitu. Kalau orang-orang bilang sih dari warna dan mungkin beberapa karakter arsiran gitu. Cuman sebetulnya itu tidak statis gitu. Jadi itu akan terus berkembang gitu. Segimana saya mencari atau mengeksplor karya saya juga itu pasti akan berubah juga gitu. Karena itu mah masih dalam tahap pencarian sebetulnya. Kalau saya puas di karya-karya yang sekarang, ya mungkin ke depannya saya nggak ada peningkatan di karya saya gitu. Cuman yang paling penting di karya saya mungkin beberapa memang, kalau yang sifatnya karya yang personal mungkin membicarakannya suatu hal yang hubungan gitu antara makhluk hidup dengan diri saya, atau misalkan saya menceritakan diri saya sendiri gitu. Jadi intinya karya-karya ilustrasi saya yang personal atau yang ekspresif, fungsinya itu saya lebih membicarakan bagaimana si gambar itu sebagai diri saya sendiri gitu, sebagai orang yang kadang memikirkan hal-hal yang besar, kadang memikirkan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan ditanya ciri khas, mungkin kalau orang-orang udah tahu ini karya siapa tanpa ada namanya gitu, berarti itu udah jadi ciri khas gitu. Tapi kalau misalkan saya sendiri melihatnya, memang saya merancang pemilihan warna dan objek-objek arsiran yang saya tentukan gitu, karena ya untuk membedakan karya saya dengan yang lain, mungkin itu salah satunya gitu. Kalau media sebetulnya saya tidak membatasi, tapi sampai saat ini yang lebih dominan adalah digital. Digital maksudnya karena lebih fleksibel, lalu efektif gitu ya, maksudnya bisa dibawa kemana-mana gitu. Tapi kalau nanyainnya misalkan puas atau enggak puasnya, sebetulnya lebih puas kalau misalkan saya menggambar lagi manual, ilustrasinya manual lagi gitu, karena ternyata value-nya punya perbedaan. Tetapi sampai saat ini yang lebih dominan adalah digital gitu. Kalau media yang sulit, banyak sebetulnya yang sulit, cenderung saya hindari kalau yang sulit sebetulnya untuk proyek-proyek tertentu. Tapi untuk eksplorasi mungkin saya akan berani mengeksplor media-media baru gitu. Untuk saat ini karena beberapa proyek mengharuskan saya menggunakan tools digital, ya otomatis media digital yang saya pilih gitu. Beberapa punya kesan tersendiri sebetulnya, kayak misalkan penggarapan ilustrasi untuk cover singlenya Bilal Muhammad featuring Tuan 13 itu juga salah satu yang berkesan buat saya. Terus
salah satunya lagi yang masih digarap sekarang sebetulnya masih proses negosiasi proofingnya gitu, review karyanya itu salah satu brand nasional. Lalu apa lagi ya, sisanya mah ya tetap berkesan, cuman yang paling diingat detik ini ya yang itu gitu. Nama saya Hari, lebih dikenal sebagai Blow atau Fatidia. Saya ilustrator. Di Ilustrator sendiri saya udah bergelut dari tahun 2007 sampai sekarang sih Mas. Kalau untuk secara profesional mungkin dari 2010 ya. Kalau 2007 itu ya awal mulai belajar, terus sempat juga kerja di satu studio, studio ilustrasi, studio desain. Dari sana juga ikut belajar, akhirnya untuk mutusin buat jadi freelance ilustrator, full freelance waktu itu. Kalau secara pribadi saya belum terlalu ini untuk ciri khas ya, tapi mungkin orang-orang bilang sih bisa dari arsiran juga. Arsiran saya tuh udah banyak orang yang kenal lah gitu lah. Istilahnya oh ini mah garis si Blow gitu, arsirannya arsiran si Blow ya, kayak gitu sih. Paling kalau untuk saya pribadi sih saya belum terlalu untuk ini nih style saya seperti ini, ciri khas saya seperti ini, nggak matok di seperti itu gitu. Kalau untuk saat ini sih saya full di digital ya, jadi medianya pakai digital, terus supaya bisa mobile juga, jadi saya bisa ngerjain karya itu bisa di mana aja, jadi ya pakai alat yang misalkan bisa dibawa mobile, yang bisa dikerjain juga di beberapa tempat gitu, nggak matok di satu tempat di studio atau misalkan. Jadi pada akhirnya saya memilih untuk digital aja, full digital. Kalau momen kolaborasi banyak ya sebenarnya, ya rata-rata berkesan. Cuman mungkin kalau misalkan saya harus ini juga, mungkin yang baru-baru juga ya sedikit berkesan ya. Awal tahun 2021 saya kolaborasi sama Rome and Dudi. Itu Rome and Dudi itu si Rom itu dari bandnya Sublim, sama Dudi itu Dirty Heads. Jadi ya itu lumayan berkesan juga. Nama saya Fahmi, orang-orang biasa kenal saya nama samarannya Neo Green Monster ya. Tapi manggilnya mungkin lebih ke Neo. Kalau Green Monster sebenarnya cuma embel-embel doang. Biar gampang diinget. Saya mungkin lebih dikenal sebagai street artist sama orang-orang, bukan ilustrator. Bisa juga sih disebut ilustrator, tapi saya lebih banyak berkarya di jalan gitu. Merangkap juga kalau di luar itu jadi graphic designer. Itu aja sih mungkin. Kalau di jalan di dunia street art mungkin udah mulai dari tahun 2005. Waktu itu kelas 2 SMP udah mulai bikin skate, gambar-gambar di jalan, sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Kalau graphic design mungkin mulai seriusnya di tahun 2010-an. Sebetulnya berubah ya, kalau dibilang apa ya, kalau karakter saya berubah, formnya tetap sama, cuman karena dieksplor terus jadi ada terus perubahannya. Karena dulu mulai di street art tahun 2005 saya kan nggak langsung main karakter. Dulu saya cobain semua, stencil, white paste,
wild style dan lain-lain saya coba semua, dan di awal 2009 saya baru main di karakter karena saya pikir karakter itu lebih gampang diterima masyarakat. Ketika kita buat satu tokoh fiksi gitu ya, maksudnya kita buat satu karakter yang gampang diingat orang, otomatis orang juga akan tahu. Meskipun saya nggak nulis nama Neo di situ, tapi orang akan tahu, oh ini yang karyanya di sana, ini yang di sana. Jadi itu akan gampang diingat. Media jelas di jalan ya. Media saya biasa main spray paint sama cat tembok. Mungkin orang dulu bilang graffiti itu harus pakai spray paint, padahal enggak sih. Lo mau pakai areng juga bisa kalau mau gambar gitu. Akhirnya sekarang saya mix media juga, bahannya maksudnya ya, ada cat biasa, ada spray paint, tapi untuk media gambarnya lebih banyak di tembok jalanan. Cuman makin kesini karena bosen juga kan di jalan terus, akhirnya saya banyak beralih media kayak ke kanvas, digital, terus ke barang-barang yang emang bisa digambarin. Batu pun saya gambarin sekarang gitu. Semua sih, semua momennya saya nikmatin ya, karena tiap saya kolaborasi kan pasti dapat feel yang beda-beda ya. Saya kolaborasi sama artis A saya nikmatin, artis B saya nikmatin. Mungkin yang jadi pembeda adalah ketika saya ada event di beberapa kota, itu ada yang saya ngerasa itu bad trip atau trip yang baik gitu. Bad trip dalam artian kadang saya datang ke kota ini tapi kok kayaknya perjalanannya terlalu lama atau ya dan lain-lain lah. Sebetulnya di teknis aja sih. Kalau untuk kolaborasinya semua saya nikmatin sih. Kalau dijuluki, saya lebih suka dijuluki apa ya, nggak bergantung entah itu ilustrator atau visual artist atau apapun, bebas aja sih. Yang penting si klien tahu saya menyelesaikan permasalahan dari si klien itu sih. Kalau bergelut di bidang ini sih, maksudnya di bidang menjadi profesi ya. Profesi itu dari sekitar 2013-an. Tapi itu belum pakai nama Poison Project sih. Nemu nama Poison Project itu di 2016. Kayaknya penting lah kita membranding diri kita sendiri sebagai apa gitu. Kalau ciri khas sih dari pertama kali mulai menggambar itu sampai sekarang banyak perubahannya sih. Kalau sekarang itu lebih ke inkingnya lebih raw, terus warnanya juga awal-awal pernah sih nyobain warna-warna psychedelic kayak ungu, hijau, Tosca atau yang lain-lain. Kalau referensi sih Coki Greenway. Kalau dari luar God Machine paling itu sih nggak jauh dari situ-situ sih referensinya. Kalau media sih paling ya standar-standar aja sih. Saya soalnya nggak begitu banyak mengeksplor media yang lain. Kalau nggak tradisional, paling ya digital. Udah sih cuma dua itu aja. Kolaborasi yang paling berkesan sama teman saya, kebetulan ada di sini, Atmorfred. Soalnya banyak yang bajak karyanya. Udah dijadiin merch, tapi masih nggak tahu sih kenapa karya itu banyak yang bajak. Sebenarnya bebas-bebas aja sih. Ada yang nyebut Kang Gambar, malahan ada yang suka DM Min, bebas sih. Cuman ya kalau untuk sedikit agak ke ruang keprofesionalan, mungkin lebih nyaman disebut ilustrator. Kalau fokus terhitung masih baru, sekitar 2017 akhir itu baru mulai benar-benar difokusin. Kalau sebelum-sebelumnya masih sekedar iseng-iseng bikin,
Terus kebetulan ada beberapa teman juga yang emang dia concernnya di clothingan, akhirnya aku bantu buat desain-desainnya. Ya dapat kaos 2, udah seneng banget sih gitu. Nah, kalau untuk menilai karya sendiri justru bingung juga karena kebanyakan yang aku adopsi itu dari berbagai macam karakter atau gaya artis-artis luar maupun lokal. Contohnya aku sangat suka nih sama karya-karyanya Daniel Danger dan Mumpod sama Coki Greenway. Akhirnya aku kombinasiin, ya itulah. Kalau misalkan untuk penilaianku pribadi mungkin dari garis bisa, karena ada banyak teman-teman juga bilang oh ini garisnya udah khas banget nih, tapi kalau aku sendiri emang belum bisa menyadari itu sepenuhnya emang garis saya sendiri gitu. Kalau ditanya tentang media, sejauh ini media yang sering digunain sih di digital, pakai komersial pad atau pakai beberapa tablet gambar. Kalau dulu emang concernnya di manual, di kertas. Kalau disebut paling sulit untuk saat ini kayaknya di kertas sih, soalnya udah lama enggak juga. Tapi kalau secara general media apa yang paling sulit, kayaknya cukil kayu sih. Itu. Yang pasti pertama kolaborasi sama ilustrator kebanggaan dari Kuningan juga, sama Mas Ade Poison Project, karena waktu itu kebetulan saya lagi awal-awal mulai terjun lagi, butuh exposure, terus kebetulan ada yang nawarin nih, yang nawarnya itu emang dia itu udah lama lah, jadi itu emang jadi kebanggaan. Meskipun banyak dibajak, tapi jujur aja sih malahan nggak ngerasa dirugiin, ngerasa keren aja dibajak gitu. Kalau sekarang mungkin ngerasa rugi gitu. Kalau menjanjikan untuk setiap orang sih enggak ya, karena perlu perlu modal juga gitu. Maksudnya modal tuh bukan berarti material uang dan lain-lain gitu, cuman perlu modal yang cukup, kayak misalkan kemampuan, terus produktivitas dan lain-lain gitu, yang sifatnya intangible gitu, nggak kelihatan gitu. Itu yang mungkin tidak bisa menjanjikan untuk setiap orang, tapi untuk setiap orang yang bisa menggambar itu akan menjanjikan gitu, karena ternyata sampai detik ini ilustrasi masih banyak peminatnya gitu, dan nilainya semakin bertambah waktu demi waktu gitu. Mungkin waktu itu saya pernah menjual karya hanya cap nuhun gitu, sekarang mah udah bisa dihargai dengan materi gitu, kayak gitu sih. Menurutku bisa sangat menjanjikan dan bahkan peluangnya masih begitu besar selagi orang-orang masih bikin musik, bikin film atau bikin buku. Otomatis mereka itu tuh pasti ngebutuhin visual, entah itu untuk cover atau untuk video klipnya atau apapun itulah yang berbentuk fisik maupun digital. Pasti gak akan jauh dan pasti ngebutuhin kalau si visual atau ilustrasi itu jadi kebutuhan utamanya lah itu. Kalau saya pribadi sih sebetulnya kenapa saya dari tahun 2005 sampai sekarang masih jalan di street art, karena itu menjanjikan sih. Menjanjikan dalam artian bukan hanya profit ya, kita nggak melulu bilang ngomongin soal profit kalau berkarya, benefitnya juga sebetulnya, karena di street art sebetulnya saya cuman hobi, awalnya memang cuman hobi, saya have fun di situ. Adapun nantinya jadi uang dan lain-lain itu sebetulnya nanti juga ngikutin sih. Bakat itu jadi nilai plus sebetulnya, tapi bukan berarti ketika tidak punya bakat tidak bisa menjadi ilustrator gitu. Bakat hanya sebagai sebagai modal tersendiri lah gitu. Kalau orang-orang yang udah punya bakat menggambar misalnya, terus ditambah dengan latihan dan praktis yang
sering, yang continue gitu, ya itu akan meningkatkan kemampuannya gitu. Tapi ketika tidak punya bakat pun, saat dia rajin latihan, rajin produktif gitu ya, itu juga tidak akan menutup kemungkinan untuk dia jadi seorang ilustrator juga gitu. Jadi penting aja gitu. Cuman itu hanya sebagai nilai tambah aja untuk modal dia meningkatkan kemampuan menggambar ilustrasinya gitu. Kalau menurut saya bakat sih sebenarnya berapa persen lah kita dari bakat, selebihnya kita explore sendiri sama konsisten dalam belajar. Kalau misalkan memang kita tujuan memang akhirnya mau jadi ilustrator, ya meskipun toh dari keluarga kita nggak ada bakat misalkan, ya kalau misalkan dari belajar, dari terus konsisten kita latihan, itu saya rasa bisa menjadi seorang ilustrator juga. Kalau menurut saya sih bakat juga paling perbedaannya begini sih. Kalau punya basic bakat itu lebih cepat aja, lebih cepat belajarnya gitu sih. Kalau kata aku sih bebas aja, tergantung mau yang mana dipilih. Kalau kita mindsetnya kecuan dulu, asalkan lu hasil akhirnya sesuai lah sebanding, ya nggak apa-apa gitu. Intinya mau mindsetnya tentang uang dulu ataupun karena emang pure suka dulu, murni di situ, tetap kan akhirnya kan untuk kebutuhan juga. Tapi untuk landasan awal, baik lagi bebas memilih. Yang penting hasil finalnya, karyanya sakit atau enggak gitu. Kalau berkarya mau berkarya aja sih, nggak melulu tentang uang juga kan. Toh kepuasannya itu bukan ketika kita dapat uangnya juga. Kadang kepuasannya itu ketika kita menikmati proses menggambarnya, dan hasilnya juga pasti memuaskan kalau kita benar-benar gitulah menggambarnya. Kadang kan kalau kita secara uang, kita dipaksa tuh sama klien kan ya, padahal kita tuh nggak mau gitu. Maksudnya bukan nggak mau, nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu lah. Tapi kan ya mau gimana lagi kan kalau uang yang ini didahuluin gitu. Yang pertama, kalau misalkan untuk yang baru merintis gitu, maksudnya untuk yang baru merintis ya perolehlah benefit bukan profit gitu. Profit mah akan istilahnya bonus untuk nanti ketika karya-karyanya udah pantas dihargai dengan profit yang misalkan material gitu, uang. Tapi untuk awal-awal mah menurut saya sepengetahuan saya gitu ya, sepengalaman saya, bikin aja karya dulu gitu. Eksplorasi dulu karya-karya yang membuat karya kamu itu beda dari yang lain gitu. Kelak ketika karyanya dilakukan dengan serius, itu juga pasti akan membuahkan gitu, kayak gitu. Lumayan banyak ya sekarang animonya, jadi banyak juga peminatnya. Ya mudah-mudahan kedepannya makin banyak generasi muda untuk ilustrator khususnya di Kuningan. Kalau dulu sih setahu saya circle-nya masih sedikit, jadi orang yang di jalur ilustrasi masih sedikit, kebanyakan mungkin di luar kota. Nah kalau di Kuningan sendiri kita hanya ada scene-nya berapa orang gitu ya yang bikin. Awalnya sih kita bikinnya dari awal dari graffiti, terus dari bikin juga brand. Kita tuh bikin ilustrasinya di medianya buat ke sana gitu, ke kaos. Jadi masih sedikit, terus media informasi juga belum terlalu banyak. Nah kalau menurut saya sampai sejauh ini perkembangan di Kuningan itu memang cukup pesat lah, lumayan lah. Jadi banyak generasi baru, mulai dari scene-nya yang dari graffiti juga, dari ilustrasi, udah mulai bermunculan lah di Kuningan. Jadi dengan media sekarang tuh malah makin enak kalau menurut saya. Beberapa tahun ke belakang sempat redup, tapi sekarang lumayan naik lagi. Saya juga sebetulnya jarang gambar di Kuningan sendiri ya, karena hampir lebih banyak habisin waktu di luar Kuningan gitu.
Dan saya lihat sebetulnya perkembangannya sangat-sangat pesat, dan sekarang pun perusahaan-perusahaan spray paint yang mulai bermunculan berani bikin spray yang khusus buat bikin graffiti, itu kan berarti karena ada marketnya di sana gitu. Dan perkembangannya bagus. Saya juga kan sebetulnya punya media, saya bikin media yang khusus memberitakan tentang street art di Indonesia. Bahkan sekarang beberapa interview saya bikin untuk street artist dari luar Indonesia. Kalau di Indonesia banyak banget pemula yang terjun ke dunia ilustrasi. Di Kuningan juga lumayan banyak sih dibanding sama tahun-tahun ke belakang gitu. Lumayan ada antusiasnya, udah inilah lebih banyak dibanding tahun yang belakang. Dari media mulut ke mulut, dari kekerabatan gitu. Itu awalnya gitu. Kalau kalian tahu, mungkin nggak tahu ya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa baru biasanya, khususnya di seni rupa dan di desain, itu biasa menjual atau membuka jasa sketsa wajah. Itu pertama kali saya menghasilkan uang dari karya gitu, walaupun nilainya tidak sebesar harapan gitu ya, tapi seenggaknya dengan dari mulut ke mulut, kekerabatan gitu. Belilah, sok saya gambarin wajah kamu, nanti kamu beri saya pulsa kayak atau apa kayak gitu. Nah dari situ mulainya gitu. Untuk klien pertama teman dan mungkin keluarga juga gitu. Kalau menjual karya, awal-awal fokus di 2017 itu lewat Facebook. Pertama diajakin sama temen, disadarin lah, kalau bahasa sekarangnya mungkin didakwahi lah gitu ya. Kayak percuma nih punya basic, punya hobi di situ, tapi nggak dapet efek apa-apa. Akhirnya ya udahlah, aku coba ikutin, coba bikin karya, terus upload di Facebook. Dapat nih satu band pertama dari Texas. Kalau misalkan awal penjualan, awal kontribusi karya saya untuk pihak kedua, itu sih waktu zaman SMA buat clothingan teman sama clothingan sendiri gitu. Terlepas dari studio itu kan udah ada marketingnya. Kalau untuk pribadi saya yang freelance itu dulu waktu itu zamannya ada mtis.com. mtis.com itu platform website yang isinya ilustrator yang ngejual karya-karyanya buat band, kebanyakan band metal atau punk underground lah. Dari situ saya coba juga masukin ke situ. Nah pada akhirnya dapat juga klien dari situ gitu. Itu pertama klien yang band yang dari luar, yang pertama saya dapat itu dari mtis.com itu, lewat website. Sebenarnya waktu menggambar sih paling juga kadang ada yang 1 hari beres, 2 hari beres, tergantung kerumitan dan tergantung mood juga, itu ngaruh banget. Kalau dari klien sih pasti dia mintanya cepet atau ya minimal seminggu lah. Untuk sebenarnya prosesnya sih cepet sih. Kalau saya pribadi waktu yang pas untuk menggambar 1 hari itu 4 jam. Itu udah bener-bener gimana ya? Udah maksimal lah kalau menurut saya sih gitu. Kalau di tembok nih sebenarnya sehari juga jadi ya. Tergantung kita mau bikin si gambar ini sekedar jadi gambar atau emang kita mau bikin konsep. Kan kalau vandal kan kadang nggak nyampe 10 menit juga jadi. Tapi kalau kita memang berkonsep, kadang bikin sesuatu yang apa ya, kalau beda kan kalau kita bikin satu karya yang kita idealis kita dengan kita karya yang dipesan orang, kadang kita juga mempersiapkannya juga beda gitu. Jadi ya kalau untuk di tembok sih sehari sampai 3 hari juga jadi. Cuman kalau sekarang kan saya beralih kayak ke kanvas dan lain-lain, kadang bisa seminggu atau 2 minggu. Lamanya sih bukan di proses gambarnya, tapi konsep dan lain-lainnya itu yang lama gitu. Karena mempersatukan persepsi kita sama klien kan agak sulit juga gitu. Karena aku ini si rajin, ya paling cepat itu 1 minggu. Sebutnya paling cepat, kalau lagi rajin-rajinnya paling minimal itu 1 minggu lah. Kalau di breakdown lagi per hari
satu hari itu maksimal gambar 8 jam, tapi dibagi dua nih, kayak pagi dari jam 8, 4 jam, terus malam lagi nih, lanjut lagi 4 jam, gitu. Tapi kalau untuk menggambar untuk klien itu Ya. menyesuaikan klien mintanya atau kita yang saya bisa 3 hari nih. Pertama sih biarin dulu si klien yang ngasih deadline lah, nanti biar kita yang nego gitu. Enaknya bagusnya di hari keberapa si sketch harus udah di report, inking di report, terus finalnya di report. Cuman kebanyakan kalau klien pasti mintanya cepet, cuman secepat-cepatnya alhamdulillah aku belum pernah nih yang dapat satu karya itu harus 1 hari atau 3 hari, enggak. Pertama banyak baca dan banyak melihat sebetulnya. Kan banyak baca itu untuk ngisi pikiran, untuk ngasih ide-ide atau konsep-konsep gagasan-gagasan terhadap karya kita gitu. Terus membuka wawasan kita untuk lebih peka lagi terhadap objek-objek visual gitu. Ketika kita ingin melambangkan sesuatu itu tidak harus harfiah sesuatu itu gitu. Ketika kita menggambarkan A itu tidak harus A lagi yang digambarkan, tapi ada simbol-simbol tertentu atau ada tanda-tanda tertentu yang bisa merepresentasikan itu gitu. Itu membaca itu untuk itu. Kalau misalkan melihat itu untuk mengasah dan mengeksplorasi karya-karya kita terkait dengan gayanya atau tekniknya gitu. Sekarang referensi udah banyak di internet gitu, tinggal nyari segala macam gitu. Ilustrator juga udah banyak yang bagus-bagus. Itu tinggal kita cari yang mana yang kita suka, coba untuk meniru dulu. Setelah meniru, penggayaannya bukan gambarnya, penggayaannya, lalu kita modifikasi, mungkin kita combine dengan karakter gaya yang siapa gitu. Nanti seiring berjalannya waktu itu juga akan menemukan bahwa karakter saya ternyata ini gitu. Kalau sekarang justru medianya lebih banyak ya, lebih gampang. Jadi kita bisa nge-explore juga mau medianya seperti apa. Kalau misalkan ilustrator sendiri kan itu media turunnya udah banyak tuh, jadi tinggal kita bisa pilih juga. Untuk ngembanginnya ya kita mungkin banyak sih sekarang media di online, internet atau apa itu udah mumpuni lah istilahnya untuk mengembangkan suatu karya. Tinggal kitanya aja, mungkin dari kita lebih banyak mengeksplor aja gitu. Awal yang wajib nih, yang sering dibahas pasti harus fokus dulu. Tapi sebelum fokus harus ada ketertarikan sama minatnya dulu sih. Karena kalau nggak minat terus responnya biasa aja, ya gimana mau fokus. Kalau misalnya kita udah fokus, mulailah. Yang pertama itu kalau aku pribadi ngalamin dimana benar-benar harus sadar diri gitu. Ketika kita mau fokus di satu kolam, ya udah apa-apa yang ada yang di sekeliling kita harus sebisa mungkin diarahkan ke sana. Contoh misalkannya, pastikan semua orang sekarang udah punya fasilitas handphone lah. Sebisa mungkin aktivitas sosial media kita atau aset-aset yang kita miliki lebih banyak menjurus ke sana gitu. Ya minimal follower yang kita follow itu yang emang sesuai sama yang kita minati lah gitu. Kalau saya nyari idenya itu sehabis nonton film pasti ada ide-ide baru, atau kadang juga kalau teman posting karyanya bagus gitu, itu juga jadi stimulus saya untuk bikin karya gitu. Sama sisanya sih paling cari-cari referensi di Pinterest gitu. Tahapannya sama sebetulnya. Kayak ilustrator atau street art dan lain-lain, semua berawal dari sketsa sih. Kita bikin sketsa, kita coba bikin sesuatu yang baru. Kalau referensi sebetulnya dulu sih pas sebelum internet kayak sekarang, kita benar-benar nge-explore tuh dari lingkungan. Kita lihat apapun di jalan atau kita lagi jalan-jalan kemana, kita ngelihat ini kayaknya bagus nih dimasukin ke karya. Kalau sekarang sebetulnya bisa dibilang lebih gampang, tapi jadi bingung juga. Karena jujur nih, sekarang saya lihat teman-teman di luar sana kebanyakan
nyari referensi banyak nih, Google atau Pinterest atau dari Behance dan lain-lain lah. Sekarang banyak ya penyedia website kayak gitu. Tapi kebanyakan nyari referensi, malah waktu untuk berkaryanya yang nggak ada. Iya, jadi apa ya, kebanyakan teori mungkin prakteknya yang nggak ada gitu. Justru itu harusnya dibalik sih, karena kalau itu nggak dibalik, ya kita mau sampai kapan gitu nyari referensi tapi karyanya nggak ada. Karena sekarang kan kita juga memperbaiki portofolio dan lain-lain untuk bisa sampai ke tahap profesional gitu. Biasanya cari ide dulu. Setelah ide, mungkin biasanya saya brainstorming dulu dari ide tersebut. Misalkan dari ide awal ya banyak dikembangin seperti apa, nanti ketemu sih titiknya, oh bahwa karya ini bakal jadi seperti ini kayak gitu. Jadi awalnya mungkin saya lebih banyak cari referensi juga, dari ide, brainstorming sama referensi itu bisa digabung, biasanya kayak gitu. Banyak yang saya pengen kolaborasi sebetulnya. Kalau misalkan untuk ilustrator yang yang seprofesi, pengen coba kolaborasi dengan Darbots mungkin. Kalau misalkan brand saya pengen coba kalau bisa mah sama Indomie, biar kan maksudnya Indomie kan ya kesukaan saya lah gitu. Kalau musisi pengen sama Ahmad Dhani saya kalau bisa. Kalau musisi mungkin saya ngidolain The Sex Pistols ya, tapi bandnya udah nggak ada. Pengennya sih kolaborasinya itu gitu, band punk. Pengennya sih sama kolaborasinya sama band-band punk lah. Kalau brand apa ya? Brand juga banyak sih, saya pengen. Salah satunya sih pengen sama Sulen Art Collective, pengen. Kolaborasi, kalau sama sesama seniman saya pengen banget sama Mas Eko Nugroho. Saya suka banget sama karyanya karena teman-teman bisa lihat karya saya juga dari segi garis ngerau, tapi saya pengen elegan. Sama kayak mungkin Mas Eko Nugroho, dia main banyak warna, tapi garis dari cat yang dia pakai buat gambar juga terkesan urakan, tapi setelah karyanya jadi itu elegan. Saya senang banget sih sebetulnya ngelihat karyanya dia. Pengen lah saya kolaborasi. Kalau sama musisi lokal mungkin sama Farid Stevi, karena kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga di satu event dan wah, sama nih apa yang dia rasain sama yang saya rasain. Ternyata ya mungkin kalau nanti kesampaian boleh ya Mas gitu. Kolaborasi paling pengennya sama Dan Mumford paling, tapi ya itu kejauhan sih. Tapi alasannya ya karena saya suka sama gambarnya dan stylenya beda sih. Kalau kolaborasi itu pasti kayaknya asik gitu. Kalau sama brand Converse kalau ada kesempatan. Kalau untuk kolaborasi sama ilustrator, yang paling dipengenin itu collab sama si Jacob Bannon lah, vokalisnya Converge, karena dia karyanya emang beda sih, jarang ada di pasaran. Terus dari metode pengkaryaannya pun emang kayak keren aja gitu, eksklusif, nggak kayak tukang gambar kebanyakan termasuk kayak saya gitu, nggak kayak gitu. Terus selain Jacob Bannon, Daniel Danger, kalau untuk brand atau band belum kepikiran juga sih. Kalau band sih pengen bikin buat Slayer paling lah, meskipun nggak terlalu sering dengerin musiknya, tapi buat pengalaman sama buat exposure yang bakal jadi aset untuk kedepannya, itu sangat pasti bakal keren banget sih. Penting ilustrator tuh bisa menyelesaikan masalah apa yang dia hadapi. Maksudnya masalah tuh bukan masalah hidup ya, maksudnya masalah yang di pekerjaannya gitu. Mengerjakan proyek apa, tujuannya apa, bisa menyelesaikan itu. Tipsnya ya itu tadi yang sudah saya jelaskan, banyak membaca, banyak melihat, banyak berproses gitu. Bukan hanya di street art sih, semua ya ilustrasi. Lo mau jadi ilustrator, mau jadi street artist, mau jadi penyanyi dan lain-lain pun balik lagi ke konsistensi. Kita mau dikenal orang, otomatis kita harus eksis kan. Kalau kita nggak eksis, gimana orang mau tahu siapa kita gitu? Gimana mau tahu karya kita kayak gimana?
Dan gimana kita bisa eksis ya konsisten harus. Kalau kita nggak bisa ngejaga itu, kita nggak bisa ngejaga spirit dan passion kita ya susah sih sebetulnya. Karena ya balik lagi kayak tadi, kebanyakan yang sekarang tuh orang nggak sadar bahwa kunci utamanya ya kalau kita mau dikenal sama orang dan klien dan lain-lain ya kita harus memperbaiki itu. Ya tadi kita pertama harus suka dulu lah. Kalau udah yang namanya udah doyan kan apa-apa kan pasti diutamain. Kayak suka sama profesi apapun ya harus suka dulu, karena itu sebagai landasan atau basic pertama. Karena kalau udah jadi suka, otomatis hampir 80% yang ada di kehidupan pribadi itu pasti diarahin ke sana. Setelah diarahin ke sana, mulailah fokus. Terus kalau untuk masalah tentang action awal apa nih yang harus dilakuin, ya bikin. Terus ya kalau mau ngejiplak ya jiplak aja dulu silahkan gitu, asal jangan diperjualbelikan. Kalau untuk sebatas pembelajaran ya bebas, monggo-monggo aja sih. Tipe pesannya paling jangan mindsetnya jangan langsung ke profit, fokus ke ke pengembangan diri dulu sendiri gitu. Maksudnya kualitas karyanya dimaksimalin dulu gitu, produktivitasnya ditingkatin dulu, habis itu baru hal-hal lainnya gitu. Oh iya, satu lagi pesannya, ketika kita bekerja di ilustrasi misalkan ya, di desain gitu, cara membuat karya yang bagus dan cara menjual karya yang bagus itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi harus dipelajari dua-duanya. Jadi ketika kita pengen hidup dari karya kita, yang pertama kita harus bikin karya yang bagus dulu, yang kedua kita tahu cara menjual karya yang bagus gitu. Jadi dua ilmu yang berbeda itu modal penting lah untuk bisa menghasilkan dari karya gitu. Ya, tetap explore aja sih kalau saya mah, konsisten. Dari dulu kalau saya nggak pegang konsisten itu, prinsip konsisten, mungkin saya udah berhenti jadi ilustrator. Itu aja sih. Lebih ke konsisten ya. Tadi kan sebetulnya ada pertanyaan juga, kita pengen kolaborasi sama siapa, kita pengen jadi seniman yang seperti apa. Kalau misalkan teman-teman males ya nggak akan sampai ke sana gitu. Saya juga sebetulnya apa yang saya rasain sih sebetulnya banyak banget sekarang, contoh lah kayak di Kuningan aja ya ini mungkin jadi catatan juga sih buat teman-teman. Banyak yang teman-teman yang tiba-tiba ikut-ikutan pengen jadi ilustrator dan lain-lain gitu kayak teman-teman yang lain, tapi skillnya nggak mau diasah dan konsistensinya juga kayaknya kurang kurang dijaga gitu. Jadi ya susah ketika kita mau dikenal orang, jadi orang yang profesional ya kalau nggak bisa kayak gitu juga Pesannya ini agak klise sih, tetap semangat dan jangan mudah baperan ya kalau di dunia ilustrasi. Kalau ada yang bilang nggak gambarnya jelek atau gimana, ya udah terima aja lah. Ntar juga kalau kita terus-terusan mengasah kemampuan kita pasti naik juga kok level skillnya gitu sih. Pesannya pertama, jangan mikir hal ini tuh hanya untuk sekarang aja atau hanya sebatas ini kayaknya keren deh. Enggak sih, jangan ke situ dulu. Tapi coba banyakin ngobrol lah. Kebanyakan artis-artis yang di luar pun prosesnya emang lumayan panjang, gak gampang. Terus kalau untuk masalah baper itu emang kalau di dunia visual itu jangan baperan. Justru adanya kritik, adanya masukan itu emang untuk kebaikan kita sendiri. Karena kan kalau namanya manusia kan emang nggak bisa jadi hakim yang adil untuk diri sendiri. Karena penilaian dan pandangannya tuh hanya berfokus apa yang kita dasari gitu. Tapi kalau kita misalkan menyerahkan ke publik atau ke masyarakat, otomatis kita pasti dapat nih poin-poin dari sudut pandang mereka, sehingga kita sadar poin-poin mana aja sih yang emang kurang dan emang aman gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau untuk mencari karakter atau ciri khas itu yang nggak perlu harus minta saran dari orang lain.
itu untuk karakter. Tapi untuk karya yang seenggaknya itu bisa jadi final atau ideal di pasaran, ya itu emang jadi tuntutan. Kita harus banyak riset keluar, kita harus banyak dengar orang-orang di luar, kita juga harus banyak baca-baca atau updatean karya-karya dari ilustrator lokal maupun luar.